hamil dan mengandung 9 bulan. Melahirkan dia mempertaruhkan nyawa, menyusui selama 2 tahun, mendidik sehingga anak itu menjadi seorang wanita yang berpendidikan. Nggak bisa ngambil tuh anak dari suami. Bukankah ini perjanjian yang benar-benar dahsyat? Kalau dia mau ngambil tuh anak harus ada proses, ada persetujuan dari suami. Suami mengatakan tidak, enggak, anak nggak mau ceraikan istri anak, nggak bisa. Tapi ingin pisah orang tuanya, pengadilan, proses lagi di pengadilan, berpekan-pekan, berbulan-bulan, dipanggil saksi. Kenapa ini mau pisah? Ada apa ini? Tapi kita tidak menyadari bahwa pernikahan itu mitsaqan ghalidha. Maka jangan harap para suami masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istri. Ada suami-suami yang sok bos di rumahnya, yang suka memaki istrinya, menjelek-jelekkan istri. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang riwayatkan Imam Muslim? Fattaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dalam perkara perempuan-perempuan itu kalian. Jangan main-main kalian. Padahal kita tahu di masa jahiliyah itu mereka sangat merendahkan wanita. Bahkan istri bapaknya bisa diwariskan sama anak, bisa diwarisi sama anaknya. Tapi setelah datang Islam, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Kata Nabi SAW, wanita itu belahannya kaum laki-laki. Maka bertakwalah kalian dalam urusan perempuan-perempuan itu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena sesungguhnya kalian mengambil perempuan-perempuan itu dari orang tuanya, dari bapak dan emaknya, amanah dari Allah Azza wa Jalla. Amanah jemaah. Dan semua akan dimintain pertanggungjawaban tentang amanah yang diberikan. Jangan jadi orang munafik, dikasih amanah berkhianat. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menjadikan perempuan itu halal buat kalian. Yang awalnya haram untuk dilihat, haram untuk disentuh, haram untuk dihubungi, tahu-tahu jadi halal dengan kalimat Allah Azza wa Jalla, dengan akad nikah yang kalian lakukan. Maka ahibati fillah, antum cobalah merenungkannya. Sebagai seorang suami, ketika antum bawa tuh anaknya orang ke rumah, antum nikah sama perempuan umurnya 21 tahun. Tahu-tahu wanita itu udah gede. Maharnya berapa di situ Bondo? Jamaah. Pasarannya berapa di sini? Alhamdulillah. Kenapa orang tertawa ketika anak tanya pasaran? Atau ada bahasa lain? Apa bahasa lainnya? Apa? Iya, pasaran sundrangnya itu berapa? Berapa di situ Bondo? Seperangkat alat sholat. Iya, sundrang yang diantarkan itu berapa? Antum udah nikah? Berapa antum bawa ke istri antum waktu itu? 350 maharnya. Yang antum antarkan ada perhiasan mungkin? Nggak ada. Itu semuanya lah. Ada baju kadang-kala, ngasih hadiah buat istri. Berapa? 2 juta lebih. Kalau punya 10 juta bisa dapat 4. Hah? Bayangin jemaah, 2,5 juta anggap.
Padahal ibunya melahirkan itu anak dengan sesar, keluar mungkin 20 juta. Antum 2,5 juta. Ibunya nyusui dia 2 tahun. Berapa kira-kira biaya yang dikeluarkan? Nyekolahkan dia. Istri antum lulus apa? S1. Allahu Akbar. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 2,5 juta. Sarah gelus itu jemaah. Antum bisa bayangin jemaah bahwa ternyata kita ini tidak menghargai perempuan tuh. 2,5 juta. Mudah-mudahan istri antum ridho sama antum ya, beri 2 juta. Kalau kita membayangkan itu jemaah, tahu-tahu cuma dengan 2,5 juta, ini perempuan jadi milik antum. Antum bawa ke rumah antum. Dia punya kewajiban melayani antum, masak di rumah, nanti didik anak-anak. Berapa saya beri? 2,5 juta. Astagfirullahaladzim. Tapi itulah syariat Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata di balik 2,5 juta itu mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Makanya sebagian laki-laki itu pecundang melakukan KDRT di rumahnya. Sok orang yang paling benar, orang yang paling harus ditaati. Betul. Tapi engkau punya kewajiban memberikan hak-hak istrimu. Ketika engkau bawa itu perempuan, ahibati fillah, maka anak ingin semuanya mendesain ulang rumah tangga dengan cara mengenali dirinya dan pasangan hidup. Engkau siapa dan dia siapa. Anak akan ceritakan tentang wanita supaya tidak ada lagi KDRT. Cuma memang jamaah sayangnya yang melakukan KDRT itu kadang-kadang nggak datang kajian. Gimana caranya supaya mereka dengarkan isi kajian? Antum yang bertugas. Jangan sampai ada lagi perempuan yang mengatakan, andai kata aku tidak menikah denganmu, menyesal aku nikah denganmu. Dia nggak boleh bilang andai kata. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi kita tidak menginginkan ada ungkapan itu. Tak kenal maka tak sayang. Maka antum harus kenal dengan istri antum. Ternyata istri antum itu memang seperti itu. Seperti itu Burma. Ya kayak gitu yang antum lihat di rumah. Suka ngambek. Mun sake ate neng-neng. Nangis. Lupa. Itu perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, bahkan ketika haji wada 2 bulan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau itu mengingatkan para sahabatnya. Beliau wasiat tentang wanita, tentang perempuan. Di hadis lainnya Nabi mengatakan, istausu bin nisa sallallahu alaihi wasallam, kalian peliharalah wanita dengan baik-baik. Jaga. Nasihat itu artinya ingin kebaikan buat wanita. Ini ada wasiat dari Nabi. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Kata Nabi SAW menjelaskan tentang perempuan, dia itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu. Sesungguhnya bagian yang paling bengkok pada tulang rusuk itu yang paling atas. Perempuan itu dari tulang rusuk ya.
Ternyata dia bengkok. Yang paling bengkok yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau hendak meluruskan dia, patah dia. Antum kalau mau istri yang sempurna, cerai antum. Cerai. Kalau antum selalu membicarakan hal-hal kecil, kesalahan-kesalahan remeh dari istri, antum akan pisah sama istri antum. Kata Nabi, fa in dhahabta tuqimu kasarta, udah, engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau biarkan dia tetap bengkok, lah terus apa solusinya? Fastausu bin nisa. Maka nasihatilah perempuan dengan baik-baik. Itu solusinya. Di riwayat Ibnu Hibban, Nabi SAW mengatakan fastamti biha ala ma kana minha min iwaj. Azan sudah? Belum. Kata Nabi SAW, bersenang-senanglah dengannya di atas kebengkokan yang ada pada dirinya. Ya udah, perempuan kayak gitu. Antum mau berangkat ke pondok tahfidz Quran, nyari istri. Saya cari istri yang hafal 30 juz. Oh ada. Kira-kira bengkok nggak dia jamaah? Tekun. Bukan karena hafal Quran, lurus enggak. Istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha, itu bukan cuma hafal Al-Quran, hafal 2000 hadis. Tapi pada bengkok. Pernah Nabi SAW di malam hari. Ini Nabi SAW. Malam hari dilihat Aisyah tidur, Nabi SAW bangun. Pelan-pelan beliau ambil sandalnya, mengendap-endap Nabi SAW, buka pintu on jemaah itu. Ternyata Aisyah tak tedung jemaah. Tengku lagi nentar kemana? Iya. Pas Nabi keluar, langsung Aisyah bangun. Pakai jilbabnya, etoro Nabi SAW. Ini suaminya padahal Nabi SAW. Diikuti. Terus keluar rumah, ternyata Nabi SAW ke kuburan Baqi. Pikirnya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ke rumah istrinya yang lain. Diikuti sampai ke Baqi. Ternyata Nabi di Baqi lagi berdoa. Nabi selesai berdoa, tahu-tahu ada bayangan yang lewat. Dilihat sama Nabi, diikuti sama Nabi SAW. Ketika pelan, Nabi juga pelan. Cepat, Nabi juga cepat. Ternyata masuk ke rumahnya Nabi SAW. Namanya orang ngos-ngosan ya, ngelihat Aisyah ngos-ngosan, apa kata Nabi SAW? Tabi'aki syaitanuki, engkau diikutin sama setanmu. Itu istrinya Nabi. Piring pecah pernah enggak di rumah Nabi SAW? Siapa yang di rumahnya piring pernah pecah? Sebagian enggak pernah, enggak, karena plastik saya rumus. Alhamdulillah. Tak pernah pecah. Untuk laki boleh. Pecah aja mah. Apa kata Nabi SAW ketika Aisyah nampel itu piring di depan tamu? Seorang laki-laki, anak pemimpin, mana kehormatan anak, engkau menghina. Tidak, Nabi SAW. Karena tahu perempuan itu bengkok. Sallallahu alaihi wasallam. Pecah piar. Itu kue berantakan ya. Apa kata Nabi SAW? Nih pemimpin, bener bos ya. Pemimpin. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Kasih. Tahu-tahu itu yang bawa piring mau keluar rumah ditahan. Tunggu dulu kata dia. Diganti sama piringnya Aisyah. Karena ini piring dari rumah sebelah. Muntae gentae perang ini. Gentae. Suruh pulang. Itu pemimpin
memimpin, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Adzan, nasma'ul adzan. Nah, fadhal. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Perempuan itu pencemburu. Perempuan itu kurang akalnya. Sebagian aktivis perempuan mungkin beranggapan hadis yang akan Anda bacakan ini sebagai bentuk pelecehan buat kaum perempuan. Nabi alaihi salatu wassalam di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubbi ar-rajulil hazimi min ihdakunna." Kata beliau, tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya tapi dapat menghilangkan akal laki-laki yang teguh selain dari salah satu di antara kalian, kaum wanita. Perempuan itu kurang akal dan kurang agamanya. Pernah ditanyain Nabi SAW, apa kurang agamanya? Kurang agamanya, dia kalau lagi datang bulan dia nggak sholat, berhenti sholat, bahkan nggak boleh sholat. Kalau kurang akalnya, seorang saksi laki-laki itu cukup satu, perempuan dua.
Pernyataan ini bukan untuk melecehkan para wanita, tapi pernyataan ini untuk memahamkan kaum laki-laki agar engkau memaklumi kekurangan istrimu, gitu. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf, yang baik, yang penuh dengan kebaikan, memahami budaya dan tradisi serta tabiat itu wanita. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka, ceraikan mereka. Lu jangan terburu-buru engkau pemimpin. Anak buah berbuat salah, jangan tahu-tahu di PHK. Maka di perusahaan-perusahaan yang bagus itu biasanya kalau ada kesalahan dilakukan oleh anak buah, apa yang akan dilakukan? Dipanggil tuh anak buah, dikasih nasihat, ngulangin kesalahan, dikasih SP1, SP2. Nggak tahu-tahu aku ceraikan engkau, dimaki istrinya. Dia itu kurang, dan engkau sudah dikasih tahu sama Nabi SAW kalau istrimu kurang, tapi engkau menuntut kesempurnaan. Siapa yang salah? Ahibati fillah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum laki-laki khususnya untuk memandang kepada kelebihan istrinya dan bukan kepada kekurangannya. Makanya kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci, Allah jadikan di sana kebaikan yang banyak, jemaah. Maka tolong lihat kepada kelebihan pasanganmu, jangan lihat kepada kekurangan. Ahibati fillah, Allah jadikan perempuan itu suka ngomong. Jadi antum kalau punya istri suka WA lancung ya, tahu-tahu jawabannya cuma siap, insyaallah. Tolong para wanita juga faham, laki-laki itu seperti itu. Laki-laki itu tidak bisa ngobrol panjang. Makanya kalau ngobrol sama perempuan, perempuan juga diharap memahami suaminya. Ketika seorang istri faham dengan tabiat laki-laki, dia juga akan memahami, memaklumi kekurangan suaminya. Suamimu bukan malaikat. Kadang-kala istri cerita terlalu panjang, saya ngedingaki sompek. Wah, gelo. Manggan, kalau cerita jangan panjang-panjang. Cerita sudah, ya mungkin 5 menit, suami itu bisa fokus dengarkan ceritanya istri. Bisa bapak-bapak 5 menit. Lanjut abid gelo 5 menit. Jadi istri pun harus memahami, kalau dia mau cerita nanti mungkin cerita lagi, cari waktu yang tepat ya. Dan juga para laki-laki, ketahuilah istrimu itu bukan boneka. Dia perlu didengar ceritanya. Walaupun engkau nggak bisa dengar panjang, tapi dengarkan cerita. Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau kalau pulang habis isya ya ke rumah istrinya, ngobrol sama istrinya. Sebagian kita habis isya langsung napang. Katon dulu saya. Tidak ada cerita. Atau mau keluar rumah, kalau ngobrol sama sohibnya sampai malam, datang ke rumah tidur. Nabi ngobrol sama istrinya SAW. Dan beliau pernah dengar ceritanya Aisyah. Aisyah cerita panjang, Nabi dengerin. Sebagian kita kalau dengar cerita istrinya cerita, baru mulai setengah menit, anak sudah tahu ceritanya itu. Astaghfirullahaladzim. Kesian, dengarkan seperti orang yang belum pernah dengar cerita. Ya Allah, jazakillah khair ya, Masya Allah ceritanya. Ahibati fillah, intinya antum harus belajar lagi tentang para wanita. Jangan menjadi yang seperti Allah firmankan, wailul lil mutaffifin. Celaka buat orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini orang kalau dia
beli sesuatu, kemudian umpamanya dia beli mangga. Berapa mangga sekilo sekarang coba? Berapa? 22. 20. Ada yang 22 di sini. Iya. Beli 20.000. Ada orang-orang yang ketika beli berapa, Pak? 20.